Oke, eee, selama beberapa jam ke depan ya, semoga gak lama ya, kita bahas, apa namanya, soal tugas kalian, ya. Ini untuk tugas yang kelompok, ya, tugas yang ketiga, ya, kalau di PPT kalian itu. Oke, ya, besok kalau kita ada kesempatan lagi, kita bahas kalian, ya, tugas yang sisanya. Tugas yang sisanya, oke. Sebentar, aku verifikasi dulu, ini kelompok apa individu ya? Enggak, ini, bentar ya. Oh ya, ini yang kelompok ya, yang maksimum 3 orang, ya. Ini dikumpulkan, ya, dikumpulkan, oke, ya, tak kasih tanda ya, dikumpulkan tanggal 20 Juni ya, masih ada waktu, ya, kan tanggal 20 Juni, Juni 2022, gitu ya. Oke, ini aku rasa soal-soalnya insya Allah mudah ya, bisa kalian ikuti, insya Allah. Ya, bentar. Oke, kita bahas berurutan saja. Ya, kita bisa bahas dari nomor satu. Ya, ini ya, misalkan theta itu merupakan sudut antara ya sumbu transmisi ya terhadap apa namanya dua dua bagian dua lembar yang di mana sheets ini lembarannya itu digunakan untuk mempolarisasikan cahaya ya gitu. Oke, nah jadi ini sudut antara sudut apa namanya sumbu transmisi antara dua dua lembar atau benda yang membuat cahaya terpolarisasi ya. Sini cahaya yang tidak terpolarisasi mempunyai intensitas I ya, itu datang pada lembaran yang pertama ya. Dan berapa intensitas ya dari cahaya tertransmisi melalui dua sumbu, dua dua sheets itu ya, dua lembaran tadi. Ya, oke. Aku rasa ini sudah well known ya di SMA ya, mungkin beberapa beberapa kalian yang banyak yang ingat ya. Oke. Nah, kita kita bahas mulai dari yang eh, pertama dulu. Nah, urutannya itu pertama ada cahaya tak terpolarisasi, ya. Cahaya tak terpolarisasi, artinya cahaya yang tak terpolarisasi itu masih menyebar ke segala arah, gitu ya. Gitu, menyebar ke segala arah. Oke, aku gambarkan modelnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi modelnya menyebar ke segala arah, ya. Dia menyebar kemanapun karena dia tak terpolarisasi, ya, gitu ya. Nah, ini menyebar ke segala arah, gitu ya. Oke. Ya, semoga gambar ini representatif ya. Nah, ceritanya apa namanya? Cahaya yang tak terpolarisasi ya. Ini aku kasih keterangan ya. Ini cahaya tak terpolarisasi. Ya, cahaya tak terpolarisasi. Ya, intensitasnya ya intensitasnya itu I. Ya, di sini ya, intensitasnya itu I. Nah, cahaya ini datang ya, cahaya ini datang gitu kan ke apa namanya? Sheets yang ada dua sheets ya. Yang pertama itu dikenal dengan nama apa? Ya, polarisator gitu ya. Nah, aku gambarkan dulu gitu ya. Nah, ini ya. Oh, sebentar, gambarnya jelek ya. Bentar, bentar. Ya, jadi gambarnya anggap aja gini ya. Gambarnya tuh gini, ya. Nah, ini yang dikenal dengan nama yang pertama ini polarisator. Ya, ini yang disebut sheets yang pertama ya, first sheets ya. Is incident on the first sheets ya, datang ke sheets yang pertama. Ya, apa yang terjadi? Ya, apa namanya? Cahaya yang tak terpolarisasi itu menjadi terpolarisasi. Ya, terpolarisasi itu artinya menjadi satu arah saja. Ya, misalkan aja arahnya itu ke atas doang. Ya, cahayanya jadi terpolarisasi nih. Yang semula menyebar jadi satu arah doang. Ya, gitu kan? Nih, jadi satu arah doang. Gitu ya. Nah, gini kan?
dia cahayanya bergerak ya, merambat gitu kan. Nah, ini switch yang pertama, begitu ya. Oke, bentar, ini sumbunya tak perjelas ya. Nah, gini ya, sumbunya tak perjelas, gitu kan? Ya, dia bergerak. Nah, kemudian ini melewati switch yang kedua, ya. Kan di sini ada two polarizing switch ya. Yang kedua. Nah, waduh jelek. Bentar ya. Itu ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti kalian gambar yang lebih baik ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini ini kan yang kedua ini namanya analisator. Ya, analisator. Nah, ketika cahaya melewati polarisator, ya, maka intensitasnya pasti akan berubah. Ya, ini pertama I, kemudian ini misalkan ini I0 ya, ini I0-nya sama dengan I gitu ya. Nah, kemudian melewati polarisator berubah menjadi I1, ya, gitu kan? Ya, berubah jadi I1. Nah, cahaya nggak terpolarisasi itu intensitasnya I0, berubah menjadi I1 ketika melewati polarisator yang jadi cahaya satu arah doang, gitu ya. Apa relasinya I1 dengan I0? Ya, ini relasinya jadi setengahnya. Ya, I1 sama dengan setengah I0 atau I0-nya kan di sini I. Jadi I1 sama dengan I setengah I gitu ya. Nah, lanjut. Nah, di sini kita belum melibatkan apa namanya? Belum melibatkan sudut ya. Sini ya. Nah, ini. Ini ya, axis ya, sudut angle-nya. Nah, ketika dia melewati analisator, maka ini akan berbelok ya. Ini kan apa namanya? Berubah ya, berubah sudutnya. Jadi seperti ini. Ya, misalkan aja berubah jadi sudutnya jadi theta gitu ya, kan boleh-boleh aja. Ya, berubah jadi theta gini. Nah, kan? Ya, otomatis ini pun akan berubah juga, ya. Dibelokkan, ya. Cahaya yang tadi ini 1 2 3 4 5 jadi apa namanya? Terbelokkan, ya, dengan sudut theta, gitu ya. Kan gitu ceritanya. Ya, ini theta. Nah, otomatis intensitasnya pun akan berubah, ya, jadi I2, ya. Nah, intensitasnya ini punya relasi dengan I1 ini. Relasinya gini, I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta. Ya, begitu. Nah, ya udah, berarti sekarang kita bisa dapat relasinya ya antara apa namanya? Ya, di mana di sini tetanya ini sudut antara ya two polarizing sheets ini ya. Satu dan dua ya. Two polarizing sheets ya. Maka kita bisa dapatkan relasinya dengan I bagaimana kira-kira. Ya, berarti kita dapatkan I2 ya di mana I1-nya setengah I0 ya. Ya, I1-nya setengah I, ya berarti setengah I cosinus kuadrat cosinus kuadrat theta. Ya, begitu saja. Jawabannya sederhana. Ya, dan ini memang definisi yang nggak ada pembuktiannya. Ya, definisi seperti ini. Gitu ya. Oke, ya, itu. Ya, karena ini pertanyaan konseptual, jadi sederhana jawabannya. Belum menghitung ya, apalagi belum menurunkan. Masih main by definition. Gitu ya. Oke, nah, biar ini jelas arah perambatannya nanti kalian bisa gambarkan garis sendiri ya sini ya. Ini garis panjang sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini biar keren. Tuh ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, ini masih sederhana. Ini masih definisi ya, itu kurang lebih. Dulu, bilang. Jadi, perjelas ya. Nah, ini intensitas yang cahaya tak terpolarisasi itu I0, yang melewati polarisator itu I1, yang melewati analisator itu I2. Ya, begitu. Oke, aku lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Oke, sebentar ya, ada azan ya.
Oke, kita lanjutkan saja ya. Ini. Ya, oke, lanjut ya. Jadi permasalahannya sangat-sangat sederhana ya, begitu. Ya, oke, ini gambarnya jelek ini. Nah, itu ya. Ya, oke. Nah, itu pertanyaan konseptual ya. Nanti coba kalau misalkan ada ketambahan sampai 3 sampai 4 tuh bagaimana? Ya, itu ada soal ya, ini soal-soal masih standar UTBK gitu ya. Masih sederhana sekali. Itu ya. Nah, apalagi yang nomor 2 ini. Ini sudah pasti kalian bisa. Ya, ini nomor 2, what is the polarizing angle word for light in air that is incident on air dan kaca ya. Berapa sudut polarisasi ya dari cahaya dari udara ke medium, yang A air, yang kedua gelas ya, sederhana. Oke, udah dari teorinya dulu deh ya. Ini. Itu ya. Ntar. Ini ya, aku gambarin dulu. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Gitu ya. Toh nanti di ujian kalian nggak perlu nurunkan ulang. Ya tinggal make gitu ya. Ini X, ini Y. Lalu ada apa namanya? Ada cahaya yang datang gitu ya. Sebentar. Gitu ya. Nah, ini ya, ini medium, katakanlah ini mediumnya N1 ya. Medium N1 itu medium yang berasal dari cahaya yang datang ini. Gitu ya. Ini ada cahaya yang datang sini, seret gitu ya. Ini aku kasih warna merah gitu aja. Ya. Lalu gimana? Lalu kemungkinannya di sini ada dua kemungkinan. Ya, yang pertama cahaya apa namanya? Cahaya itu bisa apa namanya? Bisa dipantulkan ya, kemudian yang pertama. Lalu yang kedua, cahayanya bisa dibiaskan gitu ya, dibiaskan. Gitu kan? Ya, itu N1. Nah, di sini cahaya masuk ke N2 di sini ya, N2 di sini kan. Tuh ya. Nah, ya, di sini apa namanya? Di sini yang dipantulkan, di sini yang dibiaskan. Ya, gitu kan? Nah, faktanya gimana? Nah, di sini kan sudutnya ya, sudutnya terhadap sumbu normal di sini katakanlah theta 1 gitu kan ya. Ya, theta 1 gitu. Nah, yang di sini yang dipantulkan ya, di sini katakanlah theta R gitu ya. Nah, yang di bentar. Yang di ini yang dipantulkan ya, ini yang dibiaskan. Sini ya, ini theta yang dibiaskan itu katakanlah theta B gitu ya. Nah, di sini kalian bisa gunakan apa namanya? Nah, kalian bisa dan ini kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat di sini total dari sudut yang di sini theta B sama theta R itu jelas ya. Itu harus pasti 90 derajat ya, gitu. Nah, di sini ya theta B ini apa namanya? Sudut sudut Brewsternya ya. Sebentar, sebentar. Oh, sorry, sorry, salah, salah. Ini theta B itu di sini ya. Di sini sudut yang di sini theta B ya. Nah, di sini yang ini sudut Brewsternya ini. Ya, ini baru sudut refraksinya. Ya, theta theta R gitu ya. Nah, ini kalau kalian turunkan di sini kan kalau kita pakai hukum Snell ya, menggunakan hukum Snell ya, di sini N1 ya dikalikan sinus dari ini sudut yang datang ya, sebentar, jelek banget. Sin theta B itu harus sama dengan N2 medium yang diteruskan sini N2
sinus theta R gitu ya. Nah, ya udah, kalau kalian lihat di sini ya, ini kan sudutnya 90 derajat di sini ya, ini 90 derajat gitu kan. Nah, gitu ya. Nih, aku lanjutkan ya. Di sini berarti N1 ya, sin theta B ini kan sama dengan N2 sinus theta R-nya di sini kan bisa dituliskan jadi gini. Theta R-nya kan 90 min theta B ya, 90 min theta B gitu ya. Bentar, kurang rapi ini ya. Nah, ini 90 min theta, sin 90 min theta kan sama dengan apa? Cos theta B ya. Theta B ini sudut Brewsternya ya, N1 sin theta B gini kan. Nah, lalu kalau misalkan kalian pindah sini ya, sin theta B dibagi cos theta B itu sama dengan apa? Ah, itu ya, N2 per N1 ya. N2 per N1 ya. Artinya di sini ya tangen theta B sama dengan N2 per N1. Artinya sudut Brewster bisa dicari dengan gimana? Arcus tangen ya. Tangen N2 per N1 gitu ya. Itu yang kita pakai. Nah, N2 sama N1 kan sudah well known ya di sini ya. Gitu. Nanti kalau kalian jawab nggak usah turunkan lagi, ya usah, nggak apa-apa. Ya. Yang pertama di dalam air. Ya. Artinya N2-nya ini air, gitu kan? Ya, N2-nya air. Berarti N2-nya 1,33. Oh ya, lupa. Di sini kan dia datang dari mana? Dari udara. Ya, udara ini kan dari sini. Ya, di sini udara kan. Nah, artinya di sini bisa udara. Ya, di sini pasti udara. Ya, yang di N2 di sini bisa A air, di sini B glass. Ya, di sini bisa apa namanya? Water ya, air. Di sini bisa kaca ya, glass. Gitu ya. Nah, ya udah tinggal pakai aja kalian nanti. Ya, berarti di sini sudut Brewsternya di sini arcus tangen ya, N2-nya berapa tuh? 1,33 dibagi 1 ya. Itu sama dengan berapa derajat? Ya, ini 53 ya. 53 derajat ya. Sini N1-nya itu 1. Iya, indeks bias udara kan 1 ya. Itu sudah well known. Ya, lalu yang kedua itu kalau misalkan ada dalam gelas ya, N2-nya sama dengan 1,5 tadi. N1-nya juga sama-sama 1. Kan sama-sama datang dari udara. Berarti theta B-nya ya, arcus tangen ini ya, N2 per N1. N2-nya 1,5 dibagi 1. Itu berapa kira-kira? Itu 56 ya. 56 derajat. Ya, silakan kalian cross check sendiri nanti di kalkulator gitu ya. Oke. Oke, lanjut ke nomor 3 ya. Sudah, gitu aja. Ya, ini yang jadi jawabannya ini aku kotakin gitu ya. Ya, ini theta B-nya 53 derajat, yang ini sudut Brewsternya 56 derajat. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Tapi aku rasa ini mudah ya. Sangat-sangat mudah. Ya, oke, kalau gitu aku lanjutin ke nomor 3 ya. Oke, nomor 3. Oh ya, sebelum ini ya. Jadi di soal yang pekerjaan 4 itu menarik ya. Bahasanya sudah masuk kuantum itu ya. Sudah masuk ke fisika kuantum, itu menarik. Ya, gitu. Nanti mungkin kita singkat ya, singkat aja nanti kalau nutut ya. Kita bahas apa namanya? Yang kuantum juga. Ya, katanya besok kuis ya. Kalau besok kuis mungkin nanti kalian bisa tanya-tanya sebebasnya ya. Di luar apa namanya? Di luar permasalahan ini pun nggak masalah. Gitu ya. Oke, ya kita lanjutin. Ini ya, ini light that is horizontally polarized is incident on the polarizing sheet. Ya, jadi topiknya
sama dengan yang nomor 1 ya. Cahaya terpolarisasi horizontal datang ke apa namanya? bidang bidang yang digunakan untuk mempolarisasi cahaya ya. It is observed that only 15% of the intensity of the incident light is transmitted through the sheet. Jadi hanya 15% cahaya yang datang itu yang terpolarisasi, yang apa namanya? melewati sheet tadi, begitu ya. Nah, lalu what angle does the transmission axis of the sheet make the horizontal? Jadi ini ceritanya hanya terpolarisasi sekali, ya. Jadi di sini lewat sini hanya terpolarisasi 15% gitu ya. Nah, hanya terpolarisasi 15%. Nah, lewat sini juga 15%, ya. Lewat sini terus ini jadi terpolarisasi sekali di sini, cahaya di sini katakanlah 100%. Jadi yang lewat sini yang di sini hanya 15%. Lalu lewat yang di sini sehingga apa namanya cahayanya terbelokkan gitu loh ya. Nah, sekarang pertanyaannya, what angle does the transmission axis on the sheet make with the horizontal? Jadi berapa sudutnya itu berapa terhadap sumbu horizontal gitu ya. Nah, ini kan relasinya udah jelas ya, aku rasa ya. Relasi terhadap ini dan ini gitu loh. Ini dan ini. Berarti kan I2 sorry. Ya. Oh ya, yang diketahui dulu. Ya. Ya, di sini bahwa nilai katakanlah itu apa namanya? I-nya ya, I2-nya itu kan terpolarisasi 15% gitu ya. Berarti 15% I1 gitu ya. Ini ya, it is observed that only 15% of the intensity of the incident light is transmit through the sheet ya. Tertransmisi melewati bidangnya. Sekarang berapa sudutnya gitu ya. Nah, ini kan relasinya gimana nih? Ya, bahwa I2 tadi kan I1 cosinus kuadrat theta. Gitu ya. Nah, ya udah, berarti kan di sini kita punya cosinus kuadrat theta sama dengan I2 per I1. Ya. Nah, ya udah, di sini kan kita punya cosinus theta berarti kan akar sebentar ini sini aja ya, berarti cosinus theta kan sama dengan ya I2 per I1 ya. Ya, gitu ya. I2 per I1 pangkat setengah ya. Artinya kita dapatkan di sini tetanya kan apa namanya? Arkes cosinus I2 per I1 pangkat setengah. Ya, I2 per I1-nya di sini kan 15% ya. Berarti kan di sini I2 per I1 itu kan sama dengan 0,15. Ya, masukkan aja. Berarti arkes cosinus 0,15 jangan lupa dipangkatkan setengah. Ya. Gitu. Ya, berapa ini? Hasilnya berapa ya? 67 ya. Coba kalkulator. 67,2 derajat. Gitu ya. Jadi tetanya sama dengan 67,2 derajat. Gitu ya. Nah, ini dihitung dibandingkan dengan yang ini ya. Ini sama ini ya, bukan dengan yang ini ya. Hati-hati. Karena yang kita pelajari kan di sudutnya, ya, bukan pakai yang setengah. Ya. Gitu. Oke. Ya, kita lanjutin ke nomor 4 ya kalau nggak ada. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ya, Izin nanya, Kak. Ya, tanya aja. Di sini kan untuk di soal nomor 3 itu yang dikatakan yang hingga 15%-nya kan intensitasnya terhadap cahaya yang datang, Kak. Itu apa bukan I2 itu 15%-nya I0, Kak? Iya, aku mikir gitu pertamanya. Tapi kan perbandingannya dengan apa namanya? Itu loh.
yang apa namanya dihitung terhadap sudutnya. Ya aku kan tadi sudah bilang di awal. Ya aku mikirnya yang pertamanya itu. Ya, aku mikirnya yang pertama yang itu juga. Yang I0 itu. Tapi setelah aku cari-cari itu ternyata yang dibandingkan terhadap itu apa namanya? Yang setelah terpolarisasi itu loh. Ya, ya udah nggak apa kalau kita jawab yang setengahnya juga nggak apa-apa sebenarnya. Untuk hasilnya bukannya nanti jadi beda, Kak. Iya beda, beda. Tapi kan ini apa namanya? Sebenarnya bedanya itu nggak banyak-banyak gitu loh. Bedanya nggak banyak-banyak. Kalau kita bandingkan ini dengan ini tuh masih masih terpencar ke segala arah gitu. Masalahnya dengan sudut yang mana kalau misalkan kita bandingkan dengan yang ini gitu. Kan masih menyebar ke segala arah gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Oh, Iya, aku pikirnya kayak gitu. Soalnya kalau iya. misalkan ini sama ini menurutku sudah bisa dibandingkan. Yang satu lurus, yang satu muter. Kalau yang ini terhadap I itu aku feel-nya belum dapat gitu loh. Ini kan masih ke segala arah. Makanya aku milih yang itu, yang I1 gitu. Oh, berarti diambil satu ini karena dia sudah arahnya sudah jelas, gitu, Kak. Iya, Oh, namanya juga terpolarisasi, terkutup gitu. Terkutup pakai B ya, bukan pakai K. Sudah jadi satu arah gitu. Polarisasi ya, terkutup. Yang kalau di praktek fisika dasar itu apa namanya ya? Yang lab yang gelap-gelapan itu. Laser. Aku lupa ya. Yang laser dari satu arah doang. Yang semula apa namanya? Bayangkan kayak lampu kuning itu, yang lampu yang kuning itu kan nyala kan. Kalau dia tuh pokok ada apalah namanya lupa. Kalau dia kena itu jadi lurus doang kayak laser gitu. Ya, jadi itu sih aku pikirnya gitu. Ya, gitu ya. Itu sih iya, ya. Kak. Makasih banyak, Kak. Ya, aku mikirnya yang setengah, tapi aku nggak dapat feel-nya kayak gitu. Ini nomor 4 ya. Tunjukkan bahwa medan listrik gelombang terpolarisasi lingkaran merambat sejajar sumbu X dapat dinyatakan oleh ini. Ya, ini polarisasi lingkaran itu kalian kayaknya sudah praktikum ya. Polarisaius itu lingkaran paling dasar. Ya, kalau beda fasenya 90 derajat lingkaran. Ada yang bentuknya linear. Kalau frekuensinya dibandingkan, nanti yang polanya bulat-bulat gitu, kayak cacing gitu. Ya, tapi paling sederhana itu lingkaran. Ya, dapat dinyatakan oleh itu E sama dengan E0 tuh ya, J sin kx plus omega t. Ya, ditambahkan E0k itu ya, cosinus kx plus omega t. Ya, artinya perambatannya sama-sama ke sumbu x. Ya, nah tapi amplitudonya yang satu ke sumbu y ini ya, ke sumbu y, satu ke sumbu z ya. Nah, gimana cara gambarkannya? Ya, gambarkan aja sebenarnya. Gini ya. Itu bentuknya lingkaran. Pembuktiannya tuh gampang. Gini. Ya, sebenarnya ya kalau kita belajar trigonometri itu kalau lingkaran tuh memenuhi gimana sih? Gini loh. Ya. Ntar aku gambarkan lingkaran. Ya, lingkaran itu kan gini sebenarnya. Ya, lingkaran itu ini anggap aja ya. Kan boleh-boleh aja. Ini kan sumbu Y ya. Oh, sorry. Ini sumbu Y, ya, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Ya, berarti sumbu X-nya itu mengarah ke mana? Mengarah ke kalian ya. Kalau kalian sekarang lagi ada di depan laptop ya, berarti sumbu X-nya itu mengarah ke kalian gitu. Ya kan aturannya gitu. Sumbu X gak selalu di sini. Ya terserah. Kalau X-nya di sini, berarti Y-nya di sini, Z-nya di sini. Kalau X-nya di sini, Y-nya di sini, Z-nya di sini. Ya, muternya berlawanan jarum jam ya, gitu. Nah, sebenarnya lingkaran itu kan gini. Ya, ini kalau misalkan di sini itu apa tadi? Bentar. Ya, ini kan ada ke arah Y dan ada ke arah Z ya.
Ini ke arah Y kan ke sini, ya. Ini ke arah Y, ini ke arah Z, ya. Sederhana aja, kalau lingkaran itu harus memenuhi gini, ya. Nah, kalau lingkaran itu kan gitu. Ya, nanti kalau misalkan vektornya gimana? Kalau vektor kan gini, ya. E itu, sorry, panjang vektor ya. Bentar, aku lupa rumusnya. Gini ya, panjang vektor itu kan gini ya. EY kuadrat plus EZ kuadrat, ya, tambah 2 EY EZ kosinus 90 pangkat setengah, ya. Ini yang ini EY, ini EZ, ya. EY itu yang mana? EY itu yang nempel sama J, ya. Yang nempel sama J apa? E0, ya. E0 sin Kx plus omega T, ya. Nanti ini harus memenuhi ini. Nanti ini berarti ininya E0, ya. Ini harus E0 kalau lingkaran. Jadi dia apa namanya? Cahayanya itu atau medan listriknya itu muternya konstan. Dia terpolarisasi lingkaran dengan amplitudo konstan E0. Terbukti nggak? Itu nanti kita buktikan. Ya, ini E. Z-nya itu E0 kosinus Kx plus omega T. Gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya dapat dinyatakan seperti ini. Sebentar. Ya, ini tak geserkan lagi. Ya, biar kalian dapat nih. Nah, ini kan dapat dinyatakan seperti ini. Ya, EY pada arah J plus EZ pada arah K. Ya, berarti yang ini E0 sin itu EY-nya, E0 cos itu EZ-nya. Nah, ini pertanyaannya apakah ini sama dengan E0? Ya, kita kasih tanda tanya di sini. Ya, kita buktikan kalau ini E0 berarti lingkaran, ya. Lingkaran. Nah, ya udah kita masukkan aja. Ya, kita buktikan. Berarti EY-nya ini kita masih tanda tanya ya. EY-nya tadi apa? E0, ya, cos 90 kan 0 ya. Cos 90 kan 0. Ya. Nah, terus EY-nya itu apa tadi? E0 sin Kx omega T dikuadratin. Ya, sin kuadrat Kx plus omega T. Tambahkan EZ-nya itu E0 kuadrat sin kuadrat Kx plus omega T. Ya, pangkat berapa tadi? Pangkat setengah. Ya. Berarti di sini E0 kuadratnya bisa dikeluarin ya. E0 kuadrat yang kalian sudah kebayang ya. Sin kuadrat Kx plus omega T ditambahkan sinus, ini kok sinus juga, kosinus ya. Kosinus, ya, kosinus kuadrat Kx plus omega T, ya, pangkat setengah. Nah, ini kan kalian sudah lihat nih, rumus identitas nih. Sin kuadrat plus cos kuadrat kan sama dengan 1, ya. Nah, sebentar, bateraiku habis, ya. Gitu. Nah, ya udah, karena sama dengan 1, dan di sini E0 kuadrat ya, pangkat setengah ya, di sini ya. Bentar. Itu E0 kuadrat ya, pangkat setengah. Bentar. Kuadrat pangkat setengah. Ya, berarti terbukti ya, amplitudo medan listriknya itu sama dengan E0. Ya. Maka secara fisis, ya, medan listrik terpolarisasi. Ya, lingkaran. Ya, dengan amplitudo apa berapa? E0, ya, dan frekuensinya berapa? Omega, gitu ya. Nah, ini kalau beda fasenya 90 derajat, ya, sin dan cos kan beda fasenya 90 derajat ya. Nanti ada lagi bentuknya lingkaran. Ya, kalau omega-nya dimainkan nanti bisa bentuk Polar-Lisius dan yang lain. Ya, lingkaran itu juga Polar-Lisius ya. Begitu. Itu alasannya. Nanti coba kalian buktikan deh secara secara analitis ya, pakai turunan tangan. Kalian kan sudah jago di EWB tuh. Ya, kalau omeganya berapa banding berapa bentuknya kayak gini. Kalau omeganya sekian banding sekian bentuknya segini. Nah, itu bisa dibuktikan secara matematis, turunan tangan. Gitu ya, coba-coba aja itu. Kalau kalian punya waktu senggang. Ya, tapi aku nggak yakin. Kalian kan sibuk praktikum, gitu ya. Nah, itu.
Ya pembuktiannya sederhana. Lingkaran itu pokoknya total sumbu horizontal kuadratin tambah ini kuadratin itu sama dengan jari-jarinya. Ya, jari-jarinya itu N0 di sini. Gitu loh. Ya, gitu. Oke, aku lanjutin ke nomor selanjutnya. Gitu ya. Ini soal-soalnya masih ya, sederhana-sederhana. Gitu. Ya, ini anggap anggap aja nyicil buat kuis besok ya. Aku nggak tahu bahan kuisnya apa. Ya, tapi minimal sambil nyicil sambil belajar gitu loh. Gitu ya. Kalau yang ngajar Pak Adri, aku saranku apa namanya? Kalian harus punya jam terbang untuk baca buku lebih banyak ya. Soalnya karena soalnya itu biasanya out of the box itu. Ya sudah bukan sudah jadi rahasia umum gitu. Ya, tapi aku yakin kalian bisa lah. Ya, kerjasama, kerjasama tim. Ya, kalian kepikiran kepikiran kerja sama nggak kalau ujian? Kalau kepikiran berarti kita sama ya mikirnya. Gitu. Tapi aku nggak ngajarin loh ya. Kalian nentuin. Oke, nomor 5. Ya, sudut polarisasi untuk cahaya di udara yang datang pada medium adalah 60 derajat. Gitu ya, 60 derajat. Nah, berapa sudut bias cahaya yang datang pada sudut ini? Ya, yang pertama, yang A. Ya, ini. Pakai ini ya, teorinya itu. Ya, sudut Brewster dan sudut sudut yang bias, sudut theta R itu totalnya harus 90 derajat. Ya, di sini sudah diketahui sudut polarisasinya. Sudut polarisasinya sudut Brewster tadi. Theta B-nya berapa tadi? 60 derajat. Ya, di mana sudut sudut biasnya sudah bisa kita tentukan bahwa sudut polarisasi ditambah berapa tadi sudut sudut biasnya itu harus 90 derajat. Ya, berarti ya udah sudut biasnya ketemu ini. 90 derajat min theta B. Ya, berarti 90 derajat min 60 derajat sama dengan berapa nih? 30 ya derajat. Ya, nanti kalian jawabannya harus lebih keren ya. Apa pakai diketahui, ditanya gitu ya. Gitu. Ya, ini sederhana sekali. Lalu yang kedua, berapakah indeks bias medium ini? Ya, berapakah indeks bias medium ini? Ya udah, tadi kita bisa gunakan rumus yang tadi. Ya, indeks bias. Ya, indeks bias medium ini. Ya, kita punya persamaan gimana tadi? Tangan, ya tangan dari apa? Sudut Brewster itu kan sama dengan N2 per N1. Ya, N1 itu kan sudut datang. Ya, sudut datang. Ya, dalam hal ini dia datang dari mana? Datang dari udara. Ya, berarti udara itu kan indeks biasnya berapa? Satu. Ya, nah yang ditanyakan itu N2-nya. Ya, sudut biasnya. Gitu ya. Itu berapa? Pertanyaannya kan gitu. Ya, ya udah theta B-nya berapa tadi? 60 derajat. Gitu ya, berarti tangan 60 derajat N2 per 1. Berarti N2-nya tangan 60. Tangan 60 itu berapa? Sin 60 bagi cos 60 ya. Sin 60 bagi cos 60. Ya, setengah akar 3 dibagi setengah ya. Berarti sama dengan akar 3. Ya, berarti N2 sama dengan 1,7. Ya, berarti indeks bias medium adalah 1,7. Ya, begitu. Oke, sederhana ya. Gampang-gampang kok. Oke. Ini yang berikutnya ya. Nomor 6. Ya. Ini. Nomor 6 ini. Siapa yang di sini mau masuk fisika optik nih? Ini tentang apa namanya? Tentang membahas tentang serat optik ya. Gitu.
Jadi ini bayangkan ada kabel ya, kabel. Ini dalamnya kabel yang biru-biru ini, biru tua ini, ya biru tua ini pembungkusnya. Yang biru muda ini dalemannya, yang isinya kosong. Ya isinya kabel tembaga, nggak kosong, sorry. Ya jadi ini kabel dibungkus dengan dibungkus dengan bahan yang lain, gitu ya. Gitu. Nah, kalau kalian bisa bayangkan yang lain tuh ada apa namanya? Sensor optik ya, serat optik ya, fiber bundle gitu ya. Yang di sini kalau kalian lihat ya, di sini indeks bias teras core-nya itu isinya yang dalamnya ini yang biru-biru biru tua ini ya. Itu indeks biasnya berapa tuh? Di sini kan indeks biasnya berapa? N2 yang di dalam itu ya. N2 sama dengan 1,492. Radius core-nya ini, radius core-nya ini jari-jari ini ya. Ini kan B ya. Berarti kalau sini B, berarti kalau dua kalinya berarti kan jadi radius core-nya. Oh sorry, radius core-nya itu B-nya ini. Sorry. B-nya itu berapa? 50 mikrometer. Dan indeks bias cladding. Cladding itu membungkusnya ini, N3-nya ini. N3-nya kok 1,498. Nah, ceritanya di sini ada incident ray. Ya, ada sinar yang datang sini dari udara, ya N1. Ya, N1-nya udara kan 1, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, theta satunya itu berapa? Ya, agar dapat merambat dalam zat optik gini, ya, gitu. Nah, gimana cara kita memulainya? Ya, sederhananya kita tuh bisa pakai apa? Hukum Snell ya. Ini aku perbesar lagi aja, biar lebih jelas gitu ya. Nah, oke, di sini kita bisa turunkan secara perlahan ya. Kita turunkan secara perlahan. Dan nanti kita cari apakah ini apa namanya? Apakah theta ini sebagai fungsi B-nya ini atau eh, apakah sudutnya itu dipengaruhi sama radiusnya itu? Kita cek nanti ya. Nah, itu ya. Oke, sekarang perhatikan dulu apa namanya? Kita mulai dari mana ya? Perhatikan ini. Garis yang ini ke sini dulu. Dua garis pertama ini. Cahaya yang datang dibelokkan ke sini. Ya, kita bisa analisis menggunakan apa? Hukum Snell. Ya, berarti dia datang dari mana? Dia datang dari udara dengan indeks bias berapa? N1 dikalikan berapa? Sinus theta 1. Sama dengan ini yang theta 2 ini. Di medium berapa ini? Di medium N2. Ya, N2 dikalikan sinus. Nah, terhadap berapa ini? Sudutnya berapa? Theta 2. Ya, gitu. Nah, kan tujuan kita mencari apa? Kita mencari sin theta 1. Ya, sin theta 1 berarti N2 per N1 sinus theta 2. Nah, tapi apakah selesai sampai di sini? Enggak, kita harus ngaitkan sama N3-nya. Ya, sama N3-nya. Gitu. Ya, kalau misalkan ini doang ya selesai. Habis sudah. Ya, sinus theta 2-nya pertanyaannya berapa? Ya, gitu. Ini kita katakanlah ini persamaan 1. Gitu loh ya. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita perhatikan yang mana kira-kira sekarang. Sebentar. Ini ke sini sudah ya. Nah, sekarang kita bisa lihat ini. Ya. Dari N2 ya ini ke sini terus ke N3. Kalau kalian lihat kan nggak ada di sini N3. Artinya apa di sini? Ya, dia apa namanya? Dia apa namanya? Terpolarisasi berarti istilahnya. Ya, sebentar. Ini tak bedakan dulu ya. Ini dari apa namanya? Dari N1 ke N2. Artinya dari udara ke core. Ya. Nah, sekarang analisisnya sekarang N2 ke N3. Ya, dari mana? Dari core ke cladding. Ya, ke cladding.
ya ke pembungkusnya ini, ke sini. Ini cladding ini, yang biru tua ini. Ya, yang dalamnya itu apa namanya core-nya. Ya, kita gunakan cara yang sama. Berarti kan N2, ya kalau kalian lihat ini, N2 sinus theta 2 katakanlah itu sama dengan, ya berarti, nah ini lihat sekarang, ya ini kan terpolarisasi 90 derajat ini, theta C-nya ini, ya mantul 90 derajat, ya ini kan sama dengan berapa ini, N3, ya N3 dikalikan sinus apa namanya, dikalikan sebentar, ya dikalikan N2 sin theta 2 ya, ini itu sama dengan sin theta C ya, sin theta kritis itu. Sebentar. N2 oh sorry ini theta 1 ya, ini apa namanya, theta 3 ya. Oh sebentar, ini gimana ceritanya, nanti N2 itu nyambung ke theta C itu. Sebentar ya, sebentar. Oh betul ya, betul, sorry theta 2 betul ya. N3 ini sama dengan sin theta C gitu ya. Oke sebentar, kebalik. Sebentar, ini harus dikaitkan. Sebentar ya. Oh iya, N2 sin theta 2 ya. Theta 2 itu sama dengan, nah, ini N2 sin theta 2 sama dengan, oh ya betul, N3 sin theta 3. Nah, tapi ya di sini kan theta 3-nya nggak ada. Ya, theta 3-nya itu waktu masuk ke sini itu terpantul sempurna. Ya, ini kalian lihat, berarti theta 3-nya harus 90 derajat. Gitu ya. Nah, berarti karena theta 3-nya 90 derajat, maka theta 2-nya itu akan apa namanya, dinamakan apa, sudut kritis ya. Ini dinamakan apa namanya, pemantulan ya, internal total ya. Sudut theta 2-nya sama dengan sudut kritis. Berarti kan di sini N2 sin theta C ya, itu sama dengan N3 sin 90. Berarti kan N2 sin theta C sama dengan N3 ya. Berarti istilahnya apa namanya, cahaya ini ketika masuk ke sini dia dipantulkan seluruhnya ya, dia ada yang terserap ke claddingnya ini ya, sudutnya 90 derajat gitu loh ya. Berarti di sini sin theta C ya itu sama dengan berapa, sama dengan N3 per N2 ya. Nah kalau kalian lihat di sini sin theta C di sini ya, perhatikan ini segitiga ini ya. Segitiga itu kalau tak gambarkan kan jadi gini ya, ini biar clear ya, ini segitiganya seperti ini ya. Ini theta C-nya gini ya, theta C ini A, ini C, yang ini B. Berarti kan di sini sinus theta C kan sin apa, depan per miring A per C ya. Berarti ini sama dengan apa, A per C gitu ya. Ini persamaan 2 gitu ya. Nah ini apa ya, kalau misalkan kita ambil sinus theta 2-nya ya, kalau kita ambil sinus theta 2-nya ya, theta 2-nya kan ini ya, theta 2-nya ini, berarti sin depan per miring sama dengan B per C. Nah ini kan segitiga siku-siku ya, berarti memenuhi Pitagoras ya, berarti memenuhi Pitagoras ya. Berarti kan A kuadrat ya, sisi ini A plus B kuadrat ya, itu harus sama dengan berapa, C kuadrat ya. Kalau kita
kalau kita bagi semua dengan C kuadrat, jadinya berapa? A kuadrat per C kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 1. Ya, kalau kalian bisa lihat di sini, ya. Nah, di sini kalau kita nyatakan eh, B kuadrat per C kuadrat gimana? Berarti kan sama dengan 1 min A kuadrat per C kuadrat. Atau kalau kita ambil B per C, itu kan sama dengan gini. 1 min A kuadrat per C kuadrat pangkat setengah. Ya. Nah, B per C sama dengan apa tadi? Sama dengan sin theta 2. Ya. Berarti di sini sin theta 2 sama dengan 1 min A kuadrat per C kuadrat pangkat setengah. Ya. Nah, di sini, sorry, A per C-nya sama dengan apa ini? A per C-nya di sini sama dengan N3 per N2. Nanti ganti aja di sini. Berarti kan N3 kuadrat per N2 kuadrat. Langsung aja gitu loh ya. Nah, ini persamaan 2 gitu loh. Ya, berarti ini persamaan di 3. Gitu ya. Nah, sekarang kita sudah dapat ini sin theta 2-nya nih. Ya, berarti sekarang persamaan 3 masukkan ke persamaan 1. Berarti tadi kan apa? Sin theta 1 ya sama dengan N2 per N1 dikalikan sin theta 2 dikalikan ini 1 min N3 kuadrat per N2 kuadrat pangkat setengah ya. Berarti ini, sorry, ini sin theta 2 ya. Sin theta 1 betul ya. Tujuan kita kan mencari theta 1 kan. Nah, berarti ini kalau kita apa namanya, kita sederhanakan jadi kan seperti ini ya. 1/N1 dikalikan N2 kuadrat min N3 kuadrat pangkat setengah ya. Artinya kalau kita ingin mencari theta 1 berarti kan harus diarkeskan ya, arkes sin 1/N1 dikalikan berapa itu? N2 kuadrat min N3 kuadrat pangkat setengah ya, gitu. Nah, ya udah sekarang masukkan aja semua angkanya. Berarti theta 1 ya, arkes sin ya 1/N1. 1/1 kan 1. Ya, nggak usah tak tulis ya. Jadi N2-nya tadi berapa? 1, berapa itu? 492 ya. Berarti 1,492 dikuadratin dikurangi yang N3 tadi kan 1,498 kuadrat pangkat setengah. Ya, nanti kalian cari ya ini ya. Ini nanti ketemu berapa derajat. Ya, kalian cari. Ya, kayak kalkulator gitu ya. Oke, gitu ya. Silakan kalau ada mau ditanyakan. Ya, dari tadi apa tadi yang mungkin yang sedikit membingungkan yang ini ya, ketika apa namanya cahaya merambat dari core cladding, ya, itu mengalami pemantulan internal total, ya. Kalau kalian apa namanya pelajari di SMA itu namanya apa? Sudut kritis, ya sudut kritis, ya. Artinya apa namanya cahaya itu nggak bisa keluar dari mantelnya ini, ya pembungkusnya ini, ya ada yang keseras juga, gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dua nomor terakhir ya. Loh, ini ada gambarnya. Sebentar. Oh, sekalian aja deh. Kalau gitu. Ya, ini pembahasan yang terakhir ya. Gitu. Atau sudah ada yang ngitung tadi? Yang nomor sebelumnya. Oke, sebentar. Hmm,
Oke. Bentar, bentar. Oke, ya, ini ada, sorry, sorry, tadi ada gangguan. Ya, ada cahaya mengenai permukaan bidang dari silikat ya, silika, gelas silika, dan mempunyai sudut berapa itu? 45 derajat. Iya, sudut datangnya 40 derajat. Nah, apa namanya? Indeks refraksi dari kaca bervariasi terhadap panjang gelombang. Ya, lihat gambar ini, gitu ya. Jadi, apa namanya? Indeks biasnya itu bervariasi terhadap panjang gelombang. Ya, how much smaller is the angle of refraction for violet light of wavelength 400 dan the angle of refraction of red 700 nanometer ya. Jadi apa namanya, bedanya tuh seberapa sih kalau misalkan ada uh, panjang gelombang 400 dan panjang gelombang 700 ya, bedanya berapa, selisihnya berapa, seberapa kecil gitu loh ya. Nah, di sini tulis dulu ini ketahui ya. Di sini ada sudut datang ya, theta 1 nomor 7 ya. Theta 1 sama dengan 45 derajat. Nah, indeks refraksinya itu sebagai berikut ya di sini. Nah, yang pertama kita cek dulu. Yang ini apa namanya? Yang untuk panjang gelombang yang pertama itu yang 400 ya. Yang panjang gelombang kedua 700 ya, 700 nanometer ya. Ya, sebentar. Nah, coba kita lihat dulu ya. Waktu apa namanya? Ketika ini 400 nano, itu N-nya berapa itu? Ya. Ketika ini 400 nano, indeks biasnya berapa? Tadi yang sembunyi kan indeks bias ya, N ya. Ini lambda. Nah, kita lihat tuh coba. Ya, itu berapa? Enggak, enggak presisi, harus presisi. Gimana ya? Ketika 400 di sini 1,5 lah anggapannya ya. Sebentar. Dari panjang apa namanya, cahaya ungu dengan 400. Ya, ungu itu 400. Dan terhadap yang merah 700. Yang merah ini jelas, ini 1,5 ya. Ini apa namanya? Eh, yang merah itu 1,5 ya. N2-nya 1,5 ya. Terus yang lambda 1 yang 400 itu, bentar, yang 400 itu yang ungu. Ya, ini berapa ya kira-kira ya? Eh, berapa ya? Bentar, bentar. Yang bentar, bentar. Permisi Kak. Nggak kelihatan aku. Iya. Untuk yang bendanya bukan pakai yang silikat clean glass Kak.
Apa? Yang Untuk yang diukur bukannya pakai oh iya, yang sorry sorry. silikat. Sorry sorry. Iya, nggak kelihatan. Oh iya, Pak. Oke oke. Yang atas ya berarti ya. Oke, yang Iya, atas ya. Ini yang silikat nih 1,6-an ya. Aku tuh masalahnya nggak presisi. Ya apa sih itu? Ya N berapa itu? N2 lah katakanlah ya, N2. Itu 1,6. Yang ini N1 N2 juga ya. N2 ini yang ini ya, yang 400 ya. Ini 1,6 berapa ini? Itu yang bikin aku males ya. Hmm, ya, ya udahlah. Itu masalahnya. Ya, hitung gini aja lah. Ini kan N itu kan sama dengan C per V ya. C per V, V itu kan apa namanya? C per nu. Ya C per V ya. N itu kan sama dengan C per V. V itu kan lambda kali nu. Frekuensi F. Ya. Berarti kan N berbanding terbalik dengan lambda. Kalau misalkan ini 700 ini 1,6. Kalau ini 400 itu berapa? Ini coba kira-kira aja gitu ya. Ya, kira-kira aja. Berarti kan gini ya. Ini katakanlah ini N21, ini N22 gitu. Biar bedain. Ya, berarti N21 per N22 itu kan sama dengan berapa tuh? Lambda 2 per lambda 1. Ya, 1,6 N22-nya kita cari. Sorry, sorry. Ini, enggak, jangan-jangan. Ini yang satu, ini dua. Ya, ini 1, 1, 2, 2 gitu, biar konsisten. Ya, N21 yang ditanyakan 1,6, lambda 2-nya 7 per 4, 700, 400. Ya, berarti N21 sama dengan 7 per 4 kali 1,6. Enggak. Biar kita kira-kira gitu loh. Soalnya nggak tahu tuh persisnya berapa. 7 kali 1,6 bagi 4 ya. Sebentar. Kebalik ya. Kebalik. Maaf, maaf. Bentar. Bentar. Kita cek dulu. Lambda 2-nya 7 kan berbanding terbalik ya. Kecepatannya lambda kali F. Ya, lambda 2-nya 700. Oh iya betul. Jawabannya kok besar ya? Sebentar. Enggak bisa. Ya, 1,65. 1,65 di sini. Berarti 1, ini jawabannya 2 koma loh. Salah loh. Bentar. 7 per 4. 7 kali 1,6 bagi 4. Enggak. Salah. Enggak cocok. Ya, enggak cocok. Wes, kalian aproksimasi aja lah ya. Ya, aproksimasi aja. Berapa kira-kira ya? 1,65, 1,66 lah ya katakanlah ya. 1,6, 1,67 ya katakanlah ya. Ya, gitu. Nah, ya udah, sekarang coba hitung aja sudut kritisnya. Ya, ini nyari sudut kritis ya ini ya. Berarti kan sebentar, ya. Berarti yang untuk lambda 1 400 nanometer. Ya, 1,67 lah ya katakanlah ya. Ini ini hitunganku ini intuisi ya. Jadi nggak presisi. Ya, kalian bisa cari ya sudut kritisnya ya. Ini sudut kritis, berarti ini nggak guna sebenarnya. Ya, yang penting kan sudut kritisnya. Berarti kan tadi gimana rumusnya sin theta c ya. Ya, berarti kan N1 per N2. Ya, ini N2 samain aja lah ya. Nah, N1-nya sama-sama 1, kan datang dari udara. Ya, N1 per N2. Terus
Berarti kan theta C-nya ya sinus pangkat 1 ya, atau arkesin ya. Arkesin aja ya. Kita konsisten pakai arkesin dari tadi ya. Arkesin N1 per N2. 1 per 1,67. Coba cari berapa. Ya, untuk lambda 2 700 berarti kan sin theta C N1 N2. Theta C-nya arkesin ya 1 per ini tadi kan 1,6 ya. Nah, coba cari berapa derajat ya. Yang kedua, gunakan gambar untuk ini yang 8 ya, ini yang 8. Ya, ini yang 8 kan sudut kritis ya, sudut kritis. Ya, for light initially itu nomor 8 tadi, sorry. Sekarang nomor 7. Itu. Nomor 7. Ya. Sudut datangnya itu 45 derajat. Ya, berarti kita cari apa namanya sudut pantulnya. Ya, berarti kan sederhana ya. Sekarang untuk lambda 1 400 nano. Ya, itu berapa? N2-nya 1,67. Sorry. Ini tadi untuk nomor 7 ya. Nomor 7 ini. Ya, maaf. Aku nggak fokus, Rek. Ya. Ini gitu loh. Ya, berarti kita bisa gunakan apa? Hukum Snell aja ya. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. N1-nya 1 ya. Sin 45 dikalikan N2-nya berapa? 1,67 sin theta 2. Ya, berarti sin theta 2 gitu ya. Di sini sin 45 kan setengah akar 2. Astagfirullah. Ya, setengah akar 2. Dikalikan dibagi 1,67 ya. Dibagi 1,67. Wih, bulat saya. Setengah akar 2 dibagi 1,67. Ya, nanti hasilnya berapa nih? Theta 2 arkes sin itu. Ya, setengah akar 2 dibagi 1,67. Ya, berapa derajat? Ya, itu lakukan dengan cara yang sama. Untuk yang apa namanya? Untuk lambda 2 700 nanometer. N2-nya tadi berapa? 1,6. Ya, berarti kan sama juga ya. Ini sin 45 ya. Ini N1 sin 45 ya. N1-nya kan 1 ya. Ya udahlah, langsung aja. Ya, dikalikan N2-nya 1,6 sin theta 2. Ya udah. Sin theta 2 kan sama dengan berapa ini? Setengah akar 2. Salah. Ya, setengah akar 2 dibagi 1,6. Ya, berarti theta 2-nya arkes sin itu ya. Setengah akar 2 dibagi 1,6. Wih, jelek tulisan gue, guys. Gitu ya. Setengah akar 2 dibagi 1,6. Ya, ini berapa derajat ya? Coba kalian cari. Udah, gitu aja ya. Jelas, clear. Jadi, nggak lama, 1 jam aja. Gitu ya. Silakan kalau ada mau ditanyakan. Udah, jelas ya.